Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah sekalian, kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma fa'alni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin dan muslimat, para hamba Allah sekalian yang senantiasa mendukung dengan cara menonton YouTube channel Rumah Quran Al-Furqan Maslor. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan kesehatan walafiat, semoga segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah untuk kita terus-menerus istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, istiqomah di atas keimanan kepada Allah, istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita masing-masing, sehingga insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah, santri muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan pada ba'da subuh kali ini, yaitu melanjutkan tafsir juz amma atau juz 30. Kemarin kita sudah sampai kepada surat Al-Adiyat. Kemarin surat Al-Adiyat baru sampai ayat yang ke-8. Surat Al-Adiyat ada 11 ayat, baru sampai ayat 8, berarti masih ada 3 ayat berikutnya, yaitu ayat 9, 10 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Di sini di dalam kitab tafsir As-Sabuni, beliau rahimahullah Imam Ali As-Sabuni mengatakan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ai afala ya'lam hadzal jahil. Apakah orang yang bodoh ini tidak tahu? Ya. Apakah orang yang bodoh ini tidak tahu idza utsira ma fil qubur? Bahwasanya ya, ketika dia dibangkitkan dari kubur, ya, dibangkitkan dari kubur. Wa ukhrija ma fiha minal amwat, dan dikeluarkan semua, ya, fiha ma fiha, apa-apa yang di dalamnya, minal amwat, dari orang-orang yang sudah mati. Ya. Tidakkah kamu tahu bahwasanya apa? Besok akan datang zaman atau masa kebangkitan, hari kiamat, ya, hari yaumul ba'ats, hari kebangkitan, di mana mereka semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur mereka masing-masing. Dari alam kubur mereka masing-masing. Wa ukhrija ma fiha minal amwat, dan mereka akan dikeluarkan semua dari apa yang ada dalam kubur. Ya, berarti apa? Semuanya mereka akan dikeluarkan dari kubur. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan seseorang itu tidak terhenti hanya pada kehidupan dunia. Paham? Jadi ada orang mengatakan hidup ya hanya di dunia. Setelah itu ya sudah, tidak ada kehidupan. Tidak, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di sini, setelah orang hidup di dunia,
maka ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dimulai dengan alam barzah, alam kubur. Maka Allah memberikan informasi kepada kita, memberikan kabar bahwasanya apa? Besok ada hari kebangkitan. Yaitu apa? Di mana seluruh orang-orang yang sudah mati dari zaman Nabi Adam sampai terakhir, maka mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Setelah hidup di dunia, kemudian kita mati, ada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hidup tidak terhenti di dunia, tapi ada kehidupan akhir. Maka ini harus kita imani, karena apa? Kita yakin, ya, dan karena kita menjadi seorang mukmin. Ya. Wa hussila ma fi sudur, ai jumi'a wa ubris ma fi sudur minal asrar wal khafaya allati kanu yasurrunaha. Maka orang-orang yang dibangkitkan dari kubur, ya, mereka akan menampakkan, menceritakan apa-apa yang ada di dalam hati mereka, ya, apa-apa yang mereka rasakan selama apa? Berada di kubur. Ya, coba bayangkan, ya, mereka akan menceritakan, ya, tentang apa yang mereka alami di alam kubur, ya, menceritakan tentang kejadian-kejadian di alam kuburnya, ya, dan apa yang mengganjal di hati. Karena orang kalau, ya, hidup di dunia mendapatkan, ya, kenikmatan dan seterusnya, mungkin dia tidak mau cerita dan seterusnya, ya, menjaga hati orang lain supaya tidak dengki dan seterusnya. Tapi besok orang-orang yang bangkit dari kubur, mereka akan saling menceritakan. Bersyukur kalau seandainya bangkit dari kubur adalah orang yang solih, ya. Maka mereka akan menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan alam kubur. Maka berbeda sebaliknya dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka mereka akan menceritakan apa? Azab kubur. Saya sewaktu di kubur saya mendapatkan azab yang sangat pedih. Loh, celaka, ya. Ketika dikubur orang soleh, saya dikubur mendapatkan nikmat kubur, ya. Maka mereka akan memperlihatkan minal asrar wal khafaya, segala rahasia-rahasia dalam kubur, ya, rahasia-rahasia yang ada dalam kubur, ya. Nah ini mengerikan, ya. Bagaimana mungkin, ya, orang yang, ya, bangkit dari kubur, mereka akan, ya, mengatakan, ya, yang sebenar-benarnya tentang bagaimana kehidupan kubur yang telah mereka lewati, ya, yang telah mereka lewati. Maka di sini Allah mengatakan inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Ai inna rabbahum la'alimun bi jami'i ma kanu yasnaun. Maksudnya adalah sesungguhnya rabbahum, Rabb mereka, Tuhan mereka, la'alimun, benar-benar maha mengetahui bi jami'i ma kanu yasnaun, dengan segala apa yang telah mereka lakukan sewaktu di dunia. Allah maha mengetahui, khabir, lagi teliti, ya. Kalau kita kan kadang ada orang yang tahu tapi nggak teliti, ada yang tahu tapi telitinya masih kurang. Itu manusia,
Banyak tipenya. Ada yang tahu tapi kurang teliti. Ada yang tahu tapi telitinya ya tadi nggak teliti dan seterusnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perbuatan hambanya masing-masing, mengetahui perbuatan hambanya masing-masing dengan penuh ketelitian. Tidak ada satupun amalan yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kadang suka lupa, astagfirullah, saya tadi lupa ngapalin ini, saya tadi lupa belum sholat, saya tadi lupa belum baca Quran. Kita pelupa, ya. Bahkan makan, minum atau apa saja lupa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lupa. Sehingga apa? Satu amalan hamba yang jumlah manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ini begitu banyaknya, tidak ada satupun amalan kebaikan ataupun keburukan yang tidak luput tercatat. Semuanya tercatat di dalam buku catatan amal. Makanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan penuh ketelitian terhadap apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya sewaktu di dunia. Wa mujazihim alaih awfaral jaza. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha membalas segala apa yang telah mereka perbuat. Ya. In khairan fa khair, in syarran fa syarr. Ketika dia beramal kebaikan, jelas pahalanya pun kebaikan. Allah berikan pahala kebaikan. Ketika sewaktu di dunia melakukan keburukan, maka setimpal. Allah akan berikan dosa, berikan balasan akibat dosa-dosa mereka. Tidak ada satupun yang dizolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan penuh ketelitian. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengadili, maka Allah seadil-adilnya hakim. Alaihissallahu biahkamil hakim. Apakah ada zat yang maha adil selain Allah? Enggak ada. Allah zat yang maha adil. Ya. Tapi apa? Wa inna ma khassa ilmuhu bihim fi dzalikal yaum ay yaumil qiyamah. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini mengkhususkan maha mengetahui dengan penuh ketelitian pada hari kiamat. Ya. Li'annahu yaumul jaza. Li'annahu yaumul jaza. Biqasdil wa'id wat tahdid. Ya. Karena apa? Karena hari pembalasan itu butuh ketelitian. Ya, kalau orang mau balas, apalagi kita saja hidup di dunia, orang kerja, orang menjadi pegawai kita pun butuh ketelitian. Oh, ini fulan kerjanya 8 jam. Oh, ini fulan kerjanya ada lemburannya 10 jam. Maka otomatis beda bayarannya antara yang kerja 8 jam dengan kerja 10 jam. Kan beda. Ini kalau 1-2 mungkin masih ringan. Nah ini kalau banyak karyawannya, ya kan? Ini yang lembur, ini yang enggak lembur, ini yang lembur, ini yang enggak. Hitung gajinya, bayarannya. Begitu ribetnya. Ya enggak? Ribet. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala dari zaman Nabi Adam, manusia dari zaman Nabi Adam, umatnya Nabi Adam, sampai umat yang terakhir melihat hari kiamat. Berarti kan begitu banyak. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada mereka. Dengan apa? Dengan penuh ketelitian. Sehingga apa? Tidak ada yang terzolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah maha adil. Karena Allah maha adil. Masing-masing kita tidak akan ada yang terzolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah justru apa? Kita yang menzolimi diri kita masing-masing. Dengan apa? Tidak mau taat kepada Allah.
tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, ya kan? Malah justru kita yang mendolimi. Allah, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi manusia makhluknya sedikit pun, meskipun hanya seberat biji sawi. Allah sama sekali tidak mendolimi hamba-Nya. Malah justru apa? Kita sendirilah yang mendolimi diri kita masing-masing. Ya, maka ini harus kita persiapkan. Ya, Allah mengabarkan di sini bahwasanya kehidupan tidak hanya sebatas kehidupan duniawi, maka bagi orang yang beriman dia akan menjadikan dunianya sebagai tempat untuk beramal. Kenapa? Karena hari akhirat adalah tempatnya untuk membalas. Ya. Al-an amalun bila hisab. Al-yaum amalun bila hisab. Wa ghadan hisabun bila amal. Imam Ahmad mengatakan demikian. Ad-dunya darul amal. Dunia itu tempatnya beramal. Wal akhirah darul jaza. Dan akhirat adalah tempatnya pembalasan. Ya, faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Barang siapa yang tidak beramal di sini di dunia, niscaya dia akan menyesal di akhirat. Al-yaum amalun bila hisab. Hari ini kita di dunia beramal tanpa dihisab. Enggak ada yang hisab. Ya, kecuali apa? Kita menghisab diri kita sendiri. Oh ya Allah, saya belum baca Quran. Oh ya Allah, saya salatnya kurang khusyuk. Oh ya Allah, saya kurang sedekah. Oh ya Allah, saya kurang ini. Nah, menghisab diri sendiri. Kenapa? Di dunia Allah belum menghisab. Makanya apa? Al-yaum amalun bila hisab. Hari ini kita di dunia, kita hanya beramal tanpa dihisab oleh Allah. Ya, tanpa dihisab oleh wa ghadan, dan besok hari kiamat, ya, hari kiamat hisabun bila amal. Besok pada hari kiamat ketika bertemu dengan Allah, yang ada hanya hisab. Tidak ada waktu untuk beramal. Di akhirat tidak ada waktu untuk beramal. Waktunya pembalasan, waktunya penghisaban. Dihitung oleh Allah. Mana amal kebaikannya sewaktu di dunia, mana amal keburukannya. Mana yang lebih berat, dan seterusnya. Maka ini kita harus persiapkan sebagai bekal, ya, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.